aku meneng wae pakai tangjan iku atiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora meng asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Mitpah dionekke kaya ngono. Dionekke bajingan, dionekke lontre. Salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak eri. Mung meneng wae lagi ndelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njur malah di share ke sisan dadi. Ya semoga-moga padha selamat bagas waras sehat kabeh nggih. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibune itu nggak dibakas waras sehat buat sarana tempat ibadah. Dan Presiden Prabowo juga melalui pernyataan resminya kepada media menyatakan menerima pengunduran dirinya dan dia menghargai karena Miftah ini mengaku merasa sudah bersalah dan sebagai pertanggungjawabannya dia mengundurkan diri. Tetapi kendati sudah mengundurkan diri, sudah minta maaf dan permintaan maafnya juga ini sudah banyak yang mengapresiasi termasuk Presiden Prabowo. Rupanya dosa dari Miftah ini tidak hanya kepada penjual es teh Hasongan ya yang dari Magelang itu Pak Sun Haji. Sinden ternama Yati Pesek yang videonya belakangan ini juga sangat viral karena dia dihina oleh Miftah dan sebenarnya penghinaannya itu jauh lebih parah dibandingkan dengan pedagang es teh Hasongan tadi. Ini juga ternyata dia memendam rasa sakit hati yang sudah cukup lama terhadap Miftah. Ini sampai lebih dari 2 tahun dan karena itu seorang seniman yang dicurhati oleh Yati Pesek yakni Erik Estrada Gagah Perkasa mendesak agar Miftah itu tidak hanya minta maaf kepada Pak Sun Haji, pedagang es teh Hasongan itu, tapi juga kepada Yati Pesek. Memang kalau kita bandingkan video penghinaan antara Yati Pesek dan Pak Sun Haji itu jauh banget ya. Bukan berarti kemudian kita membuat yang lain itu bisa diterima, tidak. Tapi betul-betul kalau kita kemarin menyaksikan video penghinaan dari Miftah kepada Yati Pesek itu betul-betul parah dan sangat tidak menghormati satu orang tua, yang kedua ini seorang perempuan. Melalui unggahan di akun Instagramnya Erik Estrada ini namanya, ini bukan bintang film Latin ya, bukan yang dulu terkenal tuh, saya lupa namanya judul filmnya tuh, Hawaii 5-0 ya, itu yang polisi berpatroli pakai sepeda motor gede itu ya. Dia mengunggahnya melalui akun Instagramnya dan dia mengaku mendapat curhatan dari Yati Pesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh. Enggak. Karena selama ini saya meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Erik Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan omah, aku mau kisone nangis, aku guru ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Gak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup
Dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Nah, dari aku tuh nek Ini aku nggak niat untuk ini. Aku untuk biar terkenal, nggak butuh aku, nggak butuh. Cuman ini buat pelajaran aja, khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejuk komedi, belajar sama orang yang paham komedi. ning aku meneng wae pakai tangjan niku atiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora meng asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah dionekke kaya ngono. Dionekke bajingan, dionekke lontre. Salahku apa? Mongko aku ki mujadah ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku meng tak empet wae nak ere. Meng meneng wae lagi ndelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njero malah di share ke sisan dadi. Ya semoga-moga padha selamat bagas waras sehat kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak ere ya. Ibune tuh ngake bagas waras sehat buatna. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang yang pesek digitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf. Yang kamu gitukan gini, kadang kita ngejuk kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluarga aku selalu mendidik aku mempunyai guru itu, maksudnya aku bahkan selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa ngomong tak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya tuh pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada joke komedi, Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, joke komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh maksudnya. Kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Assalamualaikum. Saya nggak terlalu terkejut ya kalau ternyata Ibu Yati Pesek ini sangat sakit hati. Karena apa yang dilakukan oleh Miftah ketika dia mentas bersama dengan Yati itu sangat-sangat tidak pantas dan sangat menghina ya. Ini kita lihat lagi ya potongan videonya yang beredar luas. Bajing loncat, bajingannya kalau ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, lagu dia munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta nih. Dalam konten sebelumnya kan saya kemudian juga mencari video yang lebih lengkap dan pada waktu itu saya menemukan ini videonya di akun channel GSM Berbudaya. Ini memang potongannya ini tidak keluar dari konteksnya, itu ya kenapa pentingnya saya selalu mencari video aslinya, karena bisa saja memang video itu dipotong-potong dan itu selalu menjadi dalih mereka-mereka yang kemudian videonya viral karena itu katanya dipotong di luar konteksnya. Tapi kalau kita lihat ini juga bukan video lengkap banget, tapi lebih panjang, itu memang tidak keluar dari konteksnya. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta nih. Kula niku bersyukur Budayati elek. Iki wau lagune bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih.
Wis, monggo. Nek iki aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku apa? Oh, Lah budhe munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep enom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Lah ayu dadi lonte to niki. Oh, mboten budhe nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus, Pripun? sampean kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Niki kan padha Ora kiai ya dudu Mboten, ya. mboten. Oh. Ya kan ndelung sumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu. Dek Warsena, Dalam Budhe. niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning cagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Nggih. Lah Lah sakniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak De. Heeh. Lah kula malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, Ngawur. sebuah makanan yang kedaluwarsa itu justru juga ada yang manfaatnya. Contohnya apa? Tempe, Oh, tempe. tempe bosok. Nggih. Ning ya enak. Tape Bosok. bosok ya. Gudeg. Nah, Mila nggih kadang-kadang kiai cangkeme bosok niku nggih penting. itu ada tempatnya. Ya. Ada tempatnya. Ya sapa sing gelem ngopeni mulia-mulia wanita yang ada di sana. Panjenengan dengan berkorban. Wah kiai kok sobo ning pelontren. Lho kuwi nek ora kuat imane ya menusuk perasaan. Kula niku ngaji wis 22 tahun teng lokalisasi belum pernah nyebut lonte di hadapan lonte. Nah. Soalnya mbak-mbak lokalisasi niku lah asline pekerjaane dodol kroto. Nah niku. Kusik to? Sesek kok kroto iki. Kok Jadi kroto? kula niku awale ngaji tahun 1909, tahun 2000 niku budhe ana bocah wayu, Mbak Limbuk. Nggih. Niku bendina bajune anyar, HP-ne anyar, jame anyar. Terus? Lah kula takoni, tak celuk, "Rene Nduk." "Nggih, Gus." "Kok bajumu anyar terus ki apa kowe anake wong sugih?" "Mboten." "Apa bapakmu pengusaha?" "Mboten." "Bapakmu pejabat?" "Mboten." "Lah kok bajumu anyar terus?" "Lah kula dodolan, Gus." Nah, tak takoni, "Kowe dodol apa, Nduk?" "Kroto." Nah, kula bingung ta. Lah kok kroto iso sugih ki kroto niku napa? Akhire kula teng Ngasem, Pasar Manuk. Pasar Lah kula Manuk. ketemu bakul manuk, kula takoni, "Aku duwe tangga dodol kroto kok iso sugih. Kroto kuwi apa?" "Oh, alah Gus, kroto niku pakan manuk." Ngoten. Oh, maksud. Jadi mbake kuwi iso sugih Paham. dodol pakan. Manuk. Lah kuwi ape lho? Manuke piyai pirang-pirang diopeni. Sapa sing gelem? Lah ya bojoku kaya nutuli kroto ya. Aku ora ditutul blas ya. Malah nutul krotone wong liya. Wah iki jenengan Gus, Nggih, dimidhangetke kuwi mau. napa nih? Anak-anak dalang mau wis do apa kuwi pasrah karo Lho, panjenengan. kula niku dalang kumpul seneng berarti akur, tapi ya susah. Susahe? Lah kumpul lah berarti ora ono tanggapan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2022. Tepatnya itu kalau lihat videonya itu diunggah pada tanggal 20 Februari 2022. Tetapi rupanya ini juga ada cerita lain juga soal ini. Ini adalah diambil dari pementasan wayang di pesantren Ora Aji. Ini milik dia di Sleman. Dan nanti kita ceritakan soal ini ya. Ini soal konteksnya itu. Tetapi kita lihat video tadi itu memang kelihatan sekali bagaimana Yati Pese ini sebagai seorang seniman senior dia sangat profesional. Dia tadi kan sempat menghela nafas dan menegur secara halus Miftah ya yang mengingatkan bahwa dia ini adalah seorang ustadz ya, seorang ulama begitu yang dia anggap sudah menjadi guru gitu buat Yati Pese gitu. Tapi kan kemudian justru malah dia meneruskan lawakannya begitu atau apa ya maksudnya dari Miftah ini dan mencoba memperhalus itu dia dengan menceritakan bahwa dia ini memang terbiasa berceramah di tempat-tempat para wanita tunasusila, tapi katanya di depan para wanita tunasusila ini pun dia tidak pernah menyebut mereka dengan kata-kata lonte tadi itu. Tapi anehnya kenapa hal itu malah disampaikan kepada Bu Yati yang dia tadi sebutkan. Kalau untung Ibu Yati ini jelek ya karena dia disebut makanya hidungnya pesek gitu. Karena kalau cantik dia pasti akan jadi pelacur, jadi lonte bahasanya seperti itu dia menyebutnya.
kalau kita lihat kan kemudian Yati PC ini bisa mengimbangi guyon yang sebenarnya guyon-guyon juga guyon untuk pinggir jurang ya, guyon-guyon yang sangat mesum itu kan. Kita tadi menyebut bahwa jualan kroto itu apa ya? Kroto itu anak makanan burung yang berasal dari telur semut, seingat saya seperti itu ya. Dan ini kemudian diimbangi lah bercandaan seperti itu. Maksudnya adalah menjual saya komersial lah seperti itu. Jadi disamarkan dengan kroto. Jadi sampai kemudian itu berakhir terlihat Yati Pesek pasti terus mengimbangi guyonan dari Miftah. Tapi ternyata dia memendam sakit hati yang luar biasa terhadap Miftah itu dan ditahan-tahan selama 2 tahun lebih, dan dia merasa bersyukur gitu gara-gara peristiwa dengan Son Haji itu, seorang pedagang ST Asongan di Magelang, kemudian jejak digital dari Miftah yang sangat parah itu kemudian dibongkar-bongkar oleh para netizen. Jadi ini betul-betul satu yang sangat parah yang dilakukan oleh Miftah. Nah tadi saya menyebut apa sih konteksnya pentasan itu. Kalau saya telusuri, ini kelihatannya peristiwanya terjadi pada tanggal 18 Februari 2022. Pada waktu itu ada pagelaran wayang di pesantren Ora Aji di Sleman, ini di pesantren milik dari Miftah. Dan yang waktu itu menjadi dalangnya adalah Ki Warseno Sleng. Ini adik dari dalang senior Ki Anom Suroto. Dan waktu itu juga menimbulkan kehebohan karena salah satu wayangnya itu ditampilkan adalah figur yang mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah. Dan di situ itu digambarkan itu dia sebagai seorang begawan yang perilakunya tidak elok dan kemudian dihajar habis oleh tokoh pewayangan lain. Nah waktu itu juga menimbulkan kehebohan dan kemudian dalang Warseno Sleng ini dia minta maaf, sementara kemudian Miftah waktu itu juga secara terbuka juga minta maaf, tapi gayanya pada waktu itu sangat arogan. Dia menyatakan bahwa yang salah adalah saya, salahkan aja pokoknya semua Miftah gitu. Yang ini yang membuat orang waktu itu banyak marah ke Miftah. Tapi mungkin yang dihina itu bukan rakyat kecil, jadi yang dihina seorang ustadz itu yang marah ya para pengikutnya dan juga tokoh-tokoh agama lain termasuk Majelis Ulama Indonesia juga sampai bersuara. Nah rupanya di situ ya peristiwa dari Yati Pesek itu. Jadi yang waktu yang peristiwa itu yang lebih diributkan adalah soal penghinaan terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Tapi sekarang ini yang diributkan adalah Yati Pesek. Jadi harus bersiap-siap ini kalau muncul video-video lain penghinaan-penghinaan serupa dari Miftah. Karena memang kelihatannya hampir setiap kali dia ceramah maupun dalam forum-forum lain itu dia kalau bercandanya berlebihan. Saya nggak mau menyebutnya bercanda, ini bercanda semacam keladuk gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawanya disebut ya terlalu berlebihan. Dan karena itulah kemudian sebagai konsekuensinya dia mengundurkan diri. Dan Presiden Prabowo itu juga sudah menyatakan menerima pengunduran diri dari Miftah. Dia justru katanya mengapresiasi karena dia bersalah, tapi dia berani minta maaf. Tidak banyak di Indonesia ada orang seperti Miftah itu seperti dikatakan oleh Presiden Prabowo. Ya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari.
Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak, ada Ya, nanti akan dilengkapi. ada Pak, imbauan DPR kan dari ini kan Pak juga Samsi. DPR, Imbas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya, nanti kita lihat kalangan yang yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Pak PPN Terima kasih ya. Saya sih sepakat ya bahwa memang ini satu langkah yang baik gitu kalau seorang pejabat publik bersalah dia minta maaf. Kan rata-rata di Indonesia itu juga kalau banyak sekali pejabat yang tidak pernah mau mundur gitu. Salah satunya misalnya Fufu Fafa yang juga itu saya kira 11-12 lah dengan Miftah ya kalau ngomong itu, yang teman yang satunya kan ngomong speak up ke publik, yang satunya itu melalui akun di Kaskus gitu. Tapi saya kira kadarnya juga sama, penghinaannya juga sama. Kalau saya mungkin ingin mengambil semacam lesson learn-nya ya, apa yang pelajaran yang bisa kita hargai. Mulai sekarang para pejabat publik, para figur-figur publik termasuk para ulama, para artis dan sebagainya itu mesti hati-hati sekali dalam berbicara karena mereka ini kan jadi panutan publik ya. Jadi contoh gitu, apalagi kalau ditonton anak-anak kecil kan ini bisa sangat buruk. Nah, pada saat Miftah ini dua predikat yang melekat. Satu dia adalah figur publik karena dia adalah seorang kiai yang sangat populer dan hadirannya banyak ditunggu-tunggu oleh para jemaahnya. Yang kedua yang saya kira ini jadi persoalan besar ketika dia menjadi pejabat publik yang dia digaji oleh rakyat dan fasilitasnya itu sangat sangat besar gitu. Mungkin di kalangan para jemaahnya perilaku semacam ini bisa diterima. Ini justru malah dianggap sebagai karomah karena saya membaca itu banyak sekali yang membela terutama dari kalangan Nahdliyin membela Miftah ini, dan malah ada yang rupanya ini buzzernya lah gitu yang memplesetkan itu karomahnya dari Miftah itu karena dia orang yang dihina seperti Sun Haji yang menulis begitu. Tapi kalau kita mendengar omongannya dari Miftah, dia menyebutnya Sun Haji itu karena dihina oleh Miftah kan dia kemudian rezekinya berlimpah. Memang dia mendapat donasi banyak sampai ratusan juta dan kemudian ada yang mengumrohkan, tapi kemudian Miftah justru menawarkan tawaran yang lebih menggiurkan. Dia tidak hanya sendiri berumroh, tapi dia akan berangkat bersama anak, istri, dan juga mertuanya. Tapi nggak tahu setelah ribut-ribut ini apakah tawaran itu masih berlaku, dan Miftah kan rencananya juga akan menggelar pengajian akbar tidak jauh dari rumah Sun Haji ini. Ini menurut saya kembali ke tadi itu ke lesson learn-nya, harusnya kalau mau dijadikan contoh itu ya setiap kali ada seorang pejabat publik yang bersalah seperti Miftah, dia harus segera mengundurkan diri, minta maaf dan mengundurkan diri. Ini akan jadi tradisi yang baik, tetapi bukan berarti kemudian kita memberikan pembenaran, memberikan justifikasi atas perilaku yang selama ini dilakukan oleh Miftah. Miftah bukan contoh yang baik. Dia adalah contoh seorang mubalik yang arogan dan dia tidak bisa menempatkan diri dan tidak bisa memanage kata-katanya dengan sangat baik. Jadi ingat ini karena sebelumnya juga beredar video Miftah yang mengingatkan bahwa mulutmu itu adalah harimaumu. Atau kalau dalam bahasa Jawa dia menyebutnya sebagai aji ding diri ono ing lati. Jadi kehormatan seorang itu bagaimana tergantung pada lati itu adalah lidahnya. Jadi kita memang betul-betul harus menjaga lidah kita dengan sangat baik, apalagi kalau Anda adalah seorang